Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para penjaga, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami'ul Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, ya, melanjutkan bacaan kita masih pada ayat yang ke-212, ya, daripada surah Al-Baqarah. Saya ulang dari awal dulu, ya, ayat 212, kemarin baru setengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yasqaruna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dalam surah Al-Baqarah ayat 212, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan, zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Dijadikan, kata Allah, kehidupan dunia, ya, di hadapan orang-orang kafir itu menjadi apa? Menjadi indah. Ya. Jadi memang kehidupan dunia yang sementara ini sengaja Allah jadikan sebagai apa? Sesuatu yang menurut orang kafir itu menjadi sesuatu yang paling apa? Paling indah. Ya. Makanya dalam hadis, saya ulang lagi dengan tegas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, ad-dunya sijnun lil mu'min.
Ya, dunia ini kata Nabi merupakan penjara. Ya, buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Ya. Jadi memang kalau kita perhatikan, ya, dunia ini bukan sesuatu yang apa? Yang serba bebas, ya, yang serba ada, apalagi serba enak, enggak ada. Ya. Makanya Nabi katakan, ya, buat orang kafir itu wajar natun del kafirin. Ya, dunia ini bagi orang kafir sebagai apa? Sebagai surga bagi mereka. Ya, karena mereka tidak ada larangan, mau mereka berzina, ya, mau berjudi, ya, apapun sesuatu yang dilarang bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi mereka itu tidak ada suatu larangan menurut mereka. Makanya mereka menganggap dunia ini adalah apa? Surga bagi mereka. Ya, padahal itu sesuatu yang apa? Menipu saja. Ya, padahal itu sesuatu yang sifatnya sementara. Tidak ada kenikmatan dunia yang ada sekarang ini sifatnya kekal abadi. Ya, pasti akan apa? Akan berakhir. Ya, dunia ini kan diibaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dan tidaklah kehidupan atau kenikmatan dunia ini adalah apa? Kenikmatan yang menipu. Ya, kenapa menipu? Ya, karena sifatnya itu tidak kekal. Ya, sifatnya itu hanyalah sementara, tidak kekal abadi. Ya, kita sehat sekarang sehat, belum tentu 2-3 hari, seminggu, sebulan, setahun yang akan datang kita akan sehat. Ya, itulah dunia. Ya, yang semestinya ini dunia dijadikan kata Nabi sebagai apa? Mazra'atun ilal akhirah. Ya, sebagai apa? Ladang bagi kita untuk apa? Menuju negeri akhirat. Ya, itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan sengaja kalau dunia ini dipandang oleh orang-orang kafir sesuatu yang indah, ya, itu. Ayyazayyanat lahum syahawatud dunya wa na'imaha, ya, yaitu dihiasinya, ya, bagi mereka itu apa? Dengan keinginan-keinginan atau syahwat-syahwat yang bersifat keduniaan serta kenikmatan-kenikmatan yang ada. Ya, hatta nasul akhirah, sampai-sampai mereka apa? Melupakan akan adanya negeri akhirat. Ya, Allah dengan tegas menerangkan dalam Al-Qur'an, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, dan negeri akhirat ini kata Allah bagimu itu lebih baik, ya, lebih sempurna, lebih bermanfaat ketimbang kehidupan yang pertama. Apa itu? Kehidupan dunia ini. Ya, itu. Wa asyrabati mahabbataha fi qulubihim, ya, sehingga menjadikan, ya, bagi orang-orang kafir itu, ya, kenikmatan dunia itu apa? Mereka tanamkan dalam hati mereka. Ya, mereka jadikan sesuatu yang apa? Yang sangat-sangat melekat di hati-hati orang-orang, ya, kafir. Ya, padahal yang namanya dunia kita kan diajarkan oleh Nabi kita, doa selalu kita baca, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikan dunia ini hanya sekedar ada di tangan kami saja. Ya, wala taj'alid dunya fi qulubina. Jangan engkau jadikan dunia ini ada di mana? Di hati kami. Ya, kenapa? Karena kalau sudah menjadikan dunia itu ada dalam hati atau tertanam dalam hati, maka apa? Itu akan menjadi sesuatu yang apa? Dicintai kapan saja, tidak akan pernah melupakan yang namanya kehidupan dunia. Ya, padahal Nabi dengan tegas mengatakan, ya, itu yang namanya hubbud dunia, ya, cinta mati sama dunia itu sesuatu yang apa? Yang dilarang. Ya, cinta sama dunia boleh, tapi jangan terlalu cinta. Ya, orang kita hidup cinta sama istri kita di dunia wajar. Ya, orang kita hidup di dunia cinta sama anak kita, sama sahabat kita, sama tetangga kita, itu suatu hal yang apa? Yang wajar.
ya, tapi jangan dijadikan kecintaan kita kepada sesuatu selain kepada Allah dan Rasulullah itu melebihi segalanya. Ya, tuh Nabi tegas lagi menjelaskan ahbib habibaka haunan ma. Ya, cintailah kekasihmu sekedarnya saja, kata Nabi. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Karena boleh jadi orang yang kamu cintai suatu saat dia akan menjadi orang yang kamu apa? Benci. Ya. Wa abghid baghidaka yawman ma, kata Nabi. Benci orang yang kamu benci sekedarnya saja. Ya, asa an yakuna habibaka haunan ma. Karena boleh jadi orang yang sekarang kamu benci suatu saat dia akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Ya, bukan enggak mustahil kan? Tidak. Ya. Tadi saya katakan kita cinta sama istri kita, cinta sama anak kita. Ya, cinta kita sebatas cinta yang dinamakan kalau menurut Syekh ya Muhammad Mutwali Asy-Sya'rawi itu namanya hubbul atifi. Ya, hubbul atifi itu artinya cinta yang memang ada tertanam dalam apa? Diri seorang manusia ketika ada ikatan. Ya, anak sama bapak kenapa dicinta? Karena ada ikatan apa? Darah. Ya, nggak ada seorang bapak nggak cinta sama anaknya. Ya, nggak ada seorang suami nggak cinta sama siapanya, sama istrinya. Ya, ya meskipun ada ini sesuatu yang dilarang. Ya, ada istilah orang bilang kenapa kok istri orang lebih cantik daripada istri kita? Kenapa? Ya karena kita sudah tahu aib istri kita. Sementara perempuan lain atau istri orang kita belum tahu aibnya, sehingga kita anggap siapa orang perempuan lain itu lebih apa? Lebih sempurna dari istri kita. Ya kan? Ya, kalau kita hidup sama istri kita sudah tahu aibnya apa, kekurangannya apa, kan gitu. Ya, tapi ketika kita bersama orang atau perempuan lain, ya, itu dianggap sesuatu yang apa? Yang mengalahkan segala sesuatu yang ada pada istri kita. Padahal penyebab utamanya adalah apa? Kita belum tahu aib itu perempuan. Ya, kita belum tahu itu aib istri orang lain. Ya, kenapa? Ya karena ya setan menjadikan sesuatu yang tidak indah menjadi apa? Menjadi indah. Ya, itu namanya kehidupan kenikmatan dunia yang hanya sementara. Ya, gitu. Jangan sampai ada kecintaan yang melebihi kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tahafatu 'alaiha wa 'aradu 'an daril khulud. Ya, sehingga mereka itu berpaling dari dari akhirat, wa 'aradu 'an daril khulud, dan mereka apa? Meninggalkan tentang akan adanya apa? Kehidupan atau tempat yang akan kekal abadi. Ya, dunia itu kan sementara, yang kekal adalah apa? Negeri akhirat nanti ketika kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yasquruna minal ladzina amanu. Ya, bukan saja mereka Allah jadikan apa? Kehidupan dunia indah dipandang oleh orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir itu yasquruna minal ladzina amanu. Orang-orang kafir itu memperolok-olok orang yang sudah beriman. Ya, jadi menurut mereka tuh orang kafir, ya, kata orang kafir, orang-orang yang beriman, bodoh sekali kamu mau beriman kepada sesuatu yang enggak nampak. Ya, orang-orang yang beriman, kata orang kafir, bodoh sekali kau mau menyembah suatu zat yang tidak kelihatan. Ya, itu diketawain oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Ya, siapa yang diketawain? Kita nih orang-orang yang beriman. Ya, itu. Wa hum, ya, ma'adzalika yahzabuna wa yaskhuruna bil mu'minin. Ya, ya, meskipun demikian mereka tetap apa? Menghina dan apa? Mengecilkan, ya, dan menertawakan orang-orang yang beriman. Apa yang mereka katakan? Yarmunahum biqillatil aqli litarkihim ad-dunya. Ya. Apa anggapan orang kafir? Orang-orang yang beriman, orang yang akalnya itu apa? Pendek. Ya, bodoh-bodoh. Ya, bloon-bloon. Kenapa mereka dianggap bloon oleh orang-orang kafir, orang beriman? Litarkihim ad-dunya, lantaran mereka apa? Meninggalkan kehidupan dunia. Ya, ngapain dunia yang begini indah ya orang beriman kamu tinggalin? Goblok banget itu. Ya, ada banyak perempuan cantik-cantik, ya, banyak rumah indah-indah, mobil-mobil mewah,
jangan tinggalkan. Menurut mereka ini tidak akan kita dapati. Ini hanya ada menurut mereka di mana? Di dunia saja. Padahal akan ada kehidupan yang lebih baik dari dunia, yaitu kehidupan negeri akhirat yang kekal abadi. Ya. Wa iqbalihim 'alal akhirah. Ya. Kenapa yang mau mereka terima itu? Tentang apa? Tentang kehidupan negeri akhirat. Ya. Kenapa? Karena menurut orang kafir akhirat nggak kelihatan, ya. Meskipun ada juga nanti, ya kan? Kalau orang-orang Pak yang memiliki akal yang sangat pendek, yang bodoh, mereka berpikir yang ada sekarang, ya udah sekarang yang ada kita nikmatin aja dah, ya. Kesenangan-kesenangan dunia yang ada kita apain? Kita manfaatin menurut mereka, ya. Masalah akhirat nanti urusan belakangan. Ya, kalau menurut kita itu suatu hal yang benar atau salah? Salah. Ya, kita kalau sudah memanfaatkan sesuatu yang ada di sekarang depan kita ini, bukan berarti yang di belakang nanti kita lupain. Ya, kita kan berbuat sesuatu ini untuk kita petik hasilnya nanti. Ya, kita beramal sekarang, ya hasilnya nanti Allah kasih, bukan sekarang. Ya. Kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sekarang kita bercapek-capek dahulu, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudiannya nanti. Ya, kita susah di sini, kita melawan hawa nafsu, kita melawan syahwat kita. Ya, kita meninggalkan sesuatu yang menurut kita itu yang berat kita tinggalkan karena lantaran Allah. Memang sesuatu itu sangat susah, ya, sangat berat. Tapi lantaran cinta kita kepada Allah, ya, lantaran iman kita kepada Allah dan negeri akhirat, maka apapun yang akan menjadikan di hati kita itu sesuatu yang menyedihkan, kita akan ikhlas ataupun rela melakukan apa saja. Ya, jangankan seorang mau menafkahkan uangnya di jalan Allah. Ya, istilah kata, kalaupun nyawa menjadi taruhannya, ya, kalau untuk Allah aku akan rela melakukan apa saja. Ya, kenapa? Karena dia yakin akan adanya kehidupan negeri yang kekal abadi yang mereka akan dapatkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Baik. Kaqaulihi, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, mereka itu adalah orang-orang yang menertawakan atau mengejek orang-orang yang beriman. Ya, dia menghina orang-orang yang beriman. Mereka menganggap orang beriman ini bodoh. Ya, kenapa dia mau beriman kepada Allah? Kenapa dia mau meninggalkan dunia lantaran mengejar sesuatu yang tak kelihatan di negeri akhirat? Menurut orang-orang kafir, ya. Padahal kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang jahat itu adalah siapa? Mereka orang-orang yang menertawakan orang-orang yang beriman. Ya, itu. Qala ta'ala raddan alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjawab pembicaraan mereka. Apa kata Allah? Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Ya, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman kelak nanti di hari kiamat mereka akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, itu kata Allah. Ya, bukan kedudukan yang rendah, bukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena nanti di situ Allah akan membalas segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, sekecil apapun kebaikan yang mereka lakukan. Ya, di situ Allah makanya mengatakan, ya, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa itu di hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan kedudukan atau tempat yang sangat tinggi. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, Allah katakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ya, khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Ya, itu sungguhnya orang-orang yang beriman
dan beramal soleh, kata Allah, ya, bagi mereka akan mendapatkan surga Firdaus, ya, mereka akan kekal di dalamnya, tidak akan ada batas atau tidak akan berakhir kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, ya, gitu. Baik. Ai wal mu'minuna al-muttaquna lillahi fawqa ulaikal kafirina manzilatan wa makanatan. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fawqa ulaikal kafirina manzilatan wa makanatan. Mereka yang beriman dan bertakwa itu akan berada apa? Di sisi Allah yang sangat tinggi, baik secara tempatnya dan juga ada secara kedudukannya. Tempatnya tinggi, kedudukannya juga tinggi, ya, karena tidak ada suatu predikat, tidak ada suatu kedudukan yang Allah akan berikan kepada seorang hamba, ya, yaitu predikat apa? Predikat orang-orang yang bertakwa, ya. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, inna apa? Itu dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Inna akramakum, sesungguhnya, ya, orang yang paling mulia di antara kalian adalah siapa? Ya, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan orang yang kaya, bukan orang yang alim, bukan orang yang apa itu, yang baik, tapi yang tinggi di sisi Allah siapa? Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa itu? Ya, yang bertakwa artinya imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi. Dia selalu mengerjakan segala perintah Allah dan apa? Meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ya, apa yang menjadi perintah Allah, ya, alasannya apapun, ya, kendalanya apapun, dia apa? Tetap mengerjakan. Ya, kenapa? Kalau orang untuk menjadi orang yang bertakwa, ya, dia mengerjakan semua perintah Allah, bukan sekedar ngerjain perintah doang, ya, tapi mengerjakan perintah sesuai dengan apa? Dengan tuntunan yang dituntun atau diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, ada orang sholat, rajin sholatnya, ya, tapi sholatnya enggak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, nah itu apakah sholat seperti itu akan menjadi sesuatu yang membawa manfaat bagi dia? Tidak. Ya, bahkan di situ dalam surah Al-Maun Allah katakan apa? Ya, fawailun lil musallin. Ya, maka celakalah atau neraka wail buat siapa? Buat orang-orang yang mengerjakan sholat. Coba, ya, kita bayangkan, orang sholat aja kata Allah bisa masuk neraka. Ya, bagaimana kalau tuh orang nggak apa? Nggak sholat. Ya, tapi di sini maksud Allah adalah apa? Yang Allah akan masukkan ke dalam neraka meskipun dia sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, yang bakal Allah masukin ke dalam neraka wail adalah mereka sholat tapi sholatnya nggak benar. Ya, mereka sholat tapi sholatnya berantakan. Ya, nggak mengikuti apa yang dicontohkan atau diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi telah mencontohkan dengan tegas secara perbuatan fi'li beliau. Ya, Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian, kata Nabi, ya, seperti engkau melihat aku ini sholat, ya kan? Itu kan ada asbabul wurudnya. Ya, asbabul wurud ini hadis karena ada seorang sahabat, ya, nanya kepada Nabi, ya, Nabi, saya kalau sholat seperti ini gimana, boleh kan? Ya, kata Nabi, udah ente jangan banyak ngomong, jangan banyak nanya, sholatlah ente seperti ente ngeliat aneh sholat, kata Nabi, aslinya gitu. Ya, jangan banyak tanya. Ya, ada yang rukuknya begini, sujudnya begini. Ya, Nabi bilang cukup apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, ya, seperti engkau melihat aku ini sholat. Ya, Nabi ruku, aku ruku, engkau ruku.
aku sujud, engkau sujud. Ya, bacaannya ya, kalau bacaannya itu ya seperti apa yang dicontohkan oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya takwa bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, bukan. Tapi dia apa? Melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Karena ya Allah ya memerintahkan sesuatu itu ya, itu dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan bagaimana sholat yang sebenarnya. Ya, nggak ada rukuknya seperti ini, sujudnya seperti ini, i'tidalnya seperti ini, duduk antara dua sujudnya seperti ini, tahiyat awalnya seperti ini, tahiyat akhir seperti itu, nggak ada dalam Al-Qur'an. Ya, tapi dalam apa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan kaifiyah tata cara ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Baik itu sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh siapa? Oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Baik. Fahum fi a'la ya illiyin. Ya, mereka itu siapa? Orang-orang yang bertakwa fi a'la illiyin, akan berada ya di tempat yang paling tinggi, di suatu tempat namanya al-'aliyin, ya surga yang paling yang paling tinggi. Itu buat orang-orang yang mana? Yang bertakwa, buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Sementara orang kafir di mana? Wa ulaika fi asfala safilin. Ya, akan tetapi mereka itu orang-orang kafir akan berada di mana? Di dasarnya dasar jurang api neraka. Asfal ya, jurang asfal itu, aspal itu yang paling bawah itu pokoknya. Ya, jadi itu akan berada di mana? Di neraka yang paling bawah. Orang beriman di surga yang paling atas, orang kafir di surga di neraka yang paling yang paling bawah. Mereka itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir, Pak, enggak ada yang dihisab udah. Ya, apaannya mau dihisab? Ya, karena memang secara keyakinan sudah tidak percaya sama Allah. Ya, tapi buat kita orang beriman akan ada yaumul hisab, akan ada hari perhitungan. Ya, dihitung banyak mana amal kita yang baik sama yang enggak baik. Ya, banyak mana amal kita yang benar sama yang enggak benar. Ya, banyak mana amal kita yang ikhlas sama yang enggak ikhlas. Itu kan semua akan menjadi ya, pertimbangan ataupun perhitungan Allah Subhanahu wa taala di hadapan di hadapan kita masing-masing, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal mu'minuna fil akhirati fi awjil 'izzah wal karamah. Ya, dan orang-orang yang beriman di akhirat kelak fi awjil 'izzah, ya, di suatu tempat yang paling mulia. Awjil 'izzah, ya, itu 'izzah itu artinya suatu tempat yang termulia. Ya, coba kita dalam bahasa Indonesia akan sering disebut ada yang saya hormati dan yang terhormat. Ya, kalau yang saya hormati, kita ngormatin dia sebatas kalau dia lagi ada punya jabatan, ya kan? Tapi kalau yang terhormat, mau dia punya jabatan mau dia nggak punya jabatan, tetap tetap terhormat. Ya, seperti kita nyampaikan, Pak, dalam sebuah pidato yang kami hormati, ya, itu siapa? Bapak Presiden Republik Indonesia contohnya. Ya, kita hormatin dia kapan? Sebatas dia jadi waktu presiden. Ya, tapi suatu saat ketika dia udah nggak jadi presiden, apakah orang akan sebut namanya? Nggak ada. Ya, udah nggak sebut lagi. Coba jangan jauh-jauh lah. Pak SBY masih ada ke orangnya? Masih ada. Tapi ketika diundang orang sebut yang terhormat Bapak, ya, Susilo Bambang Yudhoyono selaku, ya, mantan presiden Republik Indonesia, ada kayak gitu? Nggak ada. Ya,
Tapi kalau yang terhormat itu selamanya akan apa? Dihormati. Ya, makanya kadang kita nyebutin orang itu jangan salah redaksi. Ya, kalau seorang ulama kita bilang jangan yang terhormat. Ya, jangan apa? Jangan yang apa? Yang saya hormati, tapi yang terhormat. Ya. Kenapa? Karena tadi kalau yang saya hormati atau yang kami hormati, hormat yang kita tujukan itu sebatas waktu dia apa? Masih menjabat sebagai apalah, pejabat atau apalah namanya. Tapi kalau yang terhormat, ya dimanapun, kapanpun dia akan menjadi orang yang apa? Yang terhormat. Tidak akan ada ya waktu, tidak akan ada ya tempat, ya dia hadir di mana saja orang tahu kalau ini orang yang terhormat, ya makanya akan selalu dihormati di mana saja. Tapi kalau yang saya hormati ya sebatas apa? Sebatas dia masih punya jabatan, ya. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa di sini, ya Allah akan menempatkan mereka itu ya di suatu tempat yang paling terhormat, ya di suatu tempat yang paling terpuji, suatu tempat yang paling tinggi. Tapi sebaliknya, wal kafiruna fi khadidil dhilli wal mahana. Ya, adapun orang-orang kafir itu Allah akan tempatkan di suatu tempat yang paling hina, rendah dan terhina. Ya, kalau orang beriman ya tinggi dan terpuji. Ya, tapi orang-orang yang kafir rendah dan juga terhina. Mudahlah direndahin dan juga dihinakan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang Pak sudah dihina di mata Allah, ya itu hancurlah hidupnya. Ya, kalau orang dihinain manusia enggak apa-apa. Ya, Nabi kita Muhammad SAW dihina enggak sama orang? Dihina. Ya, orang-orang kafir memperolok-olok Nabi, menghina Nabi, mencemoohkan Nabi. Tapi Nabi bilang, cemoohan manusia, hinaan manusia enggak ada apa-apa. Ya, asalkan siapa? Jangan Allah yang menghina kita. Ya, kalau Allah sudah mencemoohkan kita, menghina kita, tidak akan ada yang mampu untuk apa? Untuk mengelak atas hinaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Ya, gitu. Baik. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yarzuqu akan memberikan rezeki man yasha'u bighairi hisab kepada orang-orang yang dia kehendaki bighairi hisab, tanpa ngitung-ngitung, tanpa hisab. Ya, jadi Allah enggak ngitung-ngitung apa yang Allah berikan kepada hamba yang beriman itu, enggak pernah Allah perhitungan. Ya, kecil kita melakukan kebaikan, tapi belum tentu kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita Pak mendapatkan pahala yang kita dapatin dari Allah, itu balasan ya sama aja enggak pernah. Ya, apalagi kurang. Ya, karena minimal seorang hamba yang melakukan kebaikan itu Allah berikan balasan paling sedikit 10 kali lipat. Itu paling sedikit. Ya, yang persis enggak ada, sama enggak ada. Itulah baiknya Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Ya, contohnya Pak, kita ngaji sekarang ini pahalanya enggak satu loh Pak. Ya, paling sedikit Allah memberikan 10 kebaikan lantaran kita hadir di majelis taklim. Itu paling sedikit. Bisa ada yang sampai 70. Bisa sampai ada yang berapa? 700 kali lipat. Bisa ada yang berapa? Ya. Tuh, yang tidak bisa dihitung berapa banyaknya ya nikmat ataupun balasan yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, enggak ada tuh persis aja enggak ada. Yang ada pasti apa? Selalu lebih kebaikan yang Allah balas kepada kita. Ya. Tuh, tapi kalau orang atau manusia biasanya membalas paling enggak apa? Ya, lebih atau paling enggak sama atau bisa jadi kurang. Ya, kita pernah nolongin orang itu pinjemin duit 10 juta contohnya. Suatu saat kita lagi susah, ya, dia juga dalam keadaan susah, bisa membalas seperti apa yang kita lakukan gitu ya? Belum tentu. Ya, bisa jadi ya.
Allah maaflah udah lagi nggak punya duit nih. Nah, ya kita kan akan berkata, dulu gue tolongin lagi susah 10 juta, sekarang gue lagi kayak gini susah banget. Nah, ya kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak demikian. Ya, ketika ada seorang hamba yang melakukan satu kebaikan, Allah balas paling sedikit dengan 10 kebaikan Allah balas. Dari 10 bisa menjadi 70. Dari 70 menjadi 700 kali lipat. Dari 700 kali lipat itu akan berlipat-lipat. Tidak akan ada yang mengetahui betapa banyaknya balasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya beriman. Ya, au yarzuqu fid dunya man syaa'a, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki di dunia kepada siapa saja yang Dia kehendaki min khalqihi, dari hamba-hambanya. Wa yuwassi'u 'ala man syaa'a, dan akan meluaskan ya rezekinya kepada orang yang Dia kehendaki, mukminan kana au kafiran, baik dia orang yang beriman ataupun dia orang yang kafir. Ya, jadi kalau dalam urusan rezeki di dunia nih Pak, Allah nggak beda-bedain. Mau dia beriman atau kafir, Allah kasih nggak? Kasih. Ya, orang kafir yang kaya banyak nggak? Banyak. Ya, orang musyrik yang kaya banyak nggak? Banyak. Karena Allah punya sifat namanya Ar-Rahman. Ya, Allah itu Maha Pengasih. Ya, kalau sifat Ar-Rahman ini menurut ya tafsir ya Al-Qurtubi, menurut tafsir ya Jalalain, menurut tafsir ya Ibnu Katsir, itu sifat kasih sayang Allah itu Allah berikan kepada semua makhluknya. Manusia yang beriman atau yang kafir Allah kasih. Ya, kepada tumbuhan, kepada hewan, itu semua Allah apa? Allah kasih. Karena Allah punya sifat apa? Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih, karena kasih Allah tidak akan pernah adanya pilih kasih. Ya, tapi untuk Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Yang penyayangnya ini hanya Allah peruntukkan buat orang-orang yang beriman saja. Ya, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, Allah nggak kasihin apa? Ar-Rahim. Ya, penyayang enggak. Kenapa? Karena ini khusus hanya Allah berikan buat hamba-hambanya yang apa? Yang beriman. Ya, birran au fajiran, baik dia itu orang baik ataupun orang jahat, Allah kasih gak rezeki? Kasih. Ya buktinya Pak, ya orang yang main judi bisa menang nggak? Ada nggak orang main judi menang? Ada. Pak Allah kasih, yaitu cara dia yang salah. Ya, rezekinya sih nggak salah, tapi cara dia untuk mendapatkan rezeki itu jalannya yang apa? Yang salah. Ya, makanya kan dalam surah Al-Fatihah itu kan ada 2 jalan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada sirat yang jalan yang apa? Yang lurus, bukan sirat al-maghdub. Ya, bukan jalan yang apa? Yang salah. Ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. Ya, padahal Allah suruh jalan yang benar. Tapi lantaran kita ya terpengaruh dengan godaan syaitan, akhirnya kita salah apa ya? Salah jalan. Pada akhirnya kita yang salah, bukannya Allah yang salah. Ya, Allah enggak pernah salah. Allah enggak pernah keliru. Allah enggak pernah khilaf, enggak. Ya, Allah pasti apa? Pasti benar. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Ya, itu. Ala hasabil hikmah wal masyiah duna an yakuna lahu muhasabun subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ala hasabil hikmah, sesuai dengan hikmah wal masyiah, dan kehendak. Ya, bukan karena adanya apa? Muhasab subhanahu, akan adanya perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saya jelaskan orang kafir enggak bakal dihisab. Ya, orang yang musyrik enggak bakal dihisab. Yang dihisab adalah siapa? Kitalah ini orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena jelas orang-orang kafir langsung Allah bakal apain? Masukkan ke dalam neraka jahanam. Tapi buat orang yang beriman, meskipun ada iman sebesar biji zarah yang belum dia sempat bertobat, pasti suatu saat Allah akan pindahkan orang beriman kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita selaku umat Nabi Muhammad sudah akan mendapatkan jaminan dari Nabi kita.
ya, kita selaku umat Nabi Muhammad Pak mendapatkan jaminan kita ini semua bakalan apa? Masuk ke dalam syurganya Allah. Ya, Allah kata, Nabi katakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, kata Nabi, aku pastikan mereka bakal masuk surga semua. Ya, illa man aba, ya, kecuali siapa? Orang-orang yang tak mau, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku, yaitu mau mengimani ajaran yang aku bawa, dia yang akan apa? Aku masukkan ke dalam surganya Allah. Wa man asani faqad aba. Dan orang-orang yang tak mau ikut dengan ajaranku, mereka itulah yang tak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad yang Allah akan masukkan ke dalam syurganya bighairi hisab, tanpa dihisab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, selesai sudah ya ayat yang kita baca. Insyaallah pada malam Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan ke al-balaghah, ya, pembahasan tentang ilmu balaghah dari ayat-ayat yang sudah kita baca, yaitu pada ayat yang ke-200 ya 4 sampai dengan ayat yang ke-212. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan kita amalkan kepada diri kita dan kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.